Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinaldi Oktoberbian. Kali ini saya membahas UAS tentang cloud computing dengan dosen Pak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Inilah soalnya dan ini jawabannya. Soal pertama adalah jelaskan istilah di bawah ini. A. Software as service. Artinya adalah suatu model penyimpanan aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang ingin diinangin dan dioperasikan baik secara mandiri maupun melalui pihak ketiga untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Pelanggan tidak mengeluarkan uang untuk memiliki perangkat lunak seterusnya, melainkan hanya untuk menggunakan pelang, pelangganan menggunakan perangkat lunak tersebut melalui antarmuka. Program aplikasi yang dapat diakses melalui web dan sering kali ditulis menggunakan layanan web atau riset. Istilah ini melangkang melalui lebih dipilih kalang industri terkait sebagai pengganti istilah penyedia pelanggan aplikasi dan on-demand suatu permintaan. Yang keempat, B. Utilitarian computing merupakan model penyediaan layanan di mana penyediaan layanan membuat sumber daya komunitas dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan membebanin mereka untuk menggunakan khusus dan bukan thrift tetapi seperti jenis kompetisi on-demand lainnya seperti komputasi grid. Model utilisasi berupa mekanisme penggunaan sumber daya secara efisien dan atau meminimalkan biaya terkait. Yang C. Integritas network. Suatu sistem terkomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar integrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Para pemakai ISDN diberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan penghematan biaya karena biaya untuk sistem dan integrasi ini akan jauh lebih mudah apabila menggunakan sistem yang terpisah. ISDN atau disingkat ISDN atau artinya Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar integrasi ke dalam suatu jaringan dan menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Soal yang kedua ada jelaskan dan gambar arsitektur network dan hybrid crop
computing. Yang pertama adalah Asterisk Network adalah salah satu aspek fisik dalam memetangkan lokasi dari perangkat jaringan komputer jenis perangkat yang akan digunakan pada desain arsitektur jaringan komputer seperti penempatan lokasi yang aman serta jenis server kabel lokasi keamanan. Fisik bagaimana perangkat jaringan komputer saling terhubung, jenis antar muka, dan kecepatan serta spesifikasi perangkat jaringan komputer yang digunakan. Inilah contoh gambar Asterisk Network ya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Di sini ada jaringannya, ada bentuk ini komputer, servernya, ini gedung. Inilah contoh Asterisk Network ya gambarnya. Yang kedua adalah Hyperdrive Chrome Computing adalah sebuah organisasi yang punya sebuah infrastruktur cloud yang bukan hanya bisa diakses oleh internet maka saja, namun juga dapat diakses dari internet tentu yang dapat mengakses seharusnya hanya orang-orang yang punya kepentingan saja. Contohnya ini kalau pada private cloud akan biasanya organisasi itu mampu memindahkan dan memvirtualisasikan ke dalam platform private cloud mereka lalu setelah aplikasi dibuat menjadi virtual, perusahaan bisa mendapat tambahan biaya dengan memindahkan sebagai aplikasi cloud eksternal atau public cloud. Ini contoh gambarnya seperti ini. Soal ketiga, berapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia? Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menetapkan cost dan sistem pengembangan suatu perusahaan akan dinaik. Ada 4 faktor yang dipengaruhi dalam implementasi cloud computing. Sebutkan dan jelasan ini sudah saya sebutkan. Yaitu pertama bidang kesehatan. Bidang kesehatan adalah dalam ranah kesehatan sekarang sudah menerapkan sistem cloud terutama pada alat-alat kedokteran. Contohnya adalah telemedicine yang kemungkinan penggunaan alat komunikasi jarak jauh antar tenaga kesehatan dengan pasien. Tidak hanya itu, teknologi cloud computing tersebut juga menjadi perantara transfer data medis. Bidang pendidikan, implementasi teknologi cloud computing juga sudah lama digunakan di bidang pendidikan. Contohnya saja seperti Google Chrome, Google Video for Education, Zoom, dan masih banyak lagi. Bidang teknologi finansial. Dengan adanya cloud computing, industri finance dapat dengan mudah dalam melayani penggunaan serta transaksi serta mengawasi setiap transaksi yang ada setiap harinya. Bidang permintaan. Cloud computing di bidang permintaan juga tidak kalah pentingnya daripada bidang lain. Elitian sudah bekerja sama dengan berupa sektor publik seperti Bapeda, Tuban, Kementerian PUPR, Diskomunikov,
Kemenbud dan Kemenparekraf dalam menunjang pekerjaan dari instansi tersebut. Soal yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan 8 dan keuntungan dan 3 kerugian dari virtual atau kompetition. Yang pertama adalah keuntungan dulu penggunaan virtual. Virtual itu ada dibagi ada 8. Yang pertama adalah pengurangan biaya inventasi hardware. Contohnya adalah inventaris hardware dapat terkena lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer server dan peripheral secara fisik. Kemudian yang kedua, kemudahan black atau reckoning. Server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika suatu saat server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalisasi dan konfigurasi ulang. Yang ketiga, kemungkinan deployment. Server virtual dapat dikolonin sebanyak kemungkinan dan dapat dijalankan pada mesin lain dan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja pada staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Yang keempat, mengurangi panas. Berukuran jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Ini akan merimbas pada pengurangan biaya pembandingan atau AC dan pada akhirnya mengurangi biaya pengurangan listrik. 5. Pengurangan biaya ekspansi. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin dikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu col garis strip location server data center ini akan bersimbas pada pengurangan biaya sewa. Keenam, kemudahan maintaining atau pengolahan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengolah. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditandatangani. Yang ketujuh, standar resign hardware. Virtual melakukan emulasi dan ekapitulisasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Yang kedelapan, kemudahan replacement. Proses pengertian dari urget spesifikasi server lebih mudah dilakukan jika server induk sudah overload dan spesifikasi tidak mencukupi lagi. Kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful. Tadi keuntungan, sekarang kerugian dari pengguna virtualisasi. 1. Pusat masalahnya. Virtualisasi bisa dianalogikan
dianalogikan dengan menempatkan sebuah telur di dalam satu keranjang ini, artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual my heal much hinan di dalam tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas black hop secara otomatis dan periodik atau dengan menerangkap prinsip file overload. Kedua, spesifikasi hardware. Virtual membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga, suatu pusat serancang. Penempatan semua server dalam suatu komputer akan menjadikan sebagai target serangan jika hacker mampu merobos masuk dalam sistem induk dan memungkinkan ia mampu menyusup ke dalam server-server virtual dan secara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Pak Muhammad Ikhwan Saputra Eskom Mkom. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.